Saya ngelihat video TikTok ini ya. Jadi ini video TikToknya. Oke. Di sini tuh di-share oleh akunnya siapa ini ya? @orangkayaraya12 ya. Nah, di sini dia nge-share-nya begini. Yang berita kemarin itu kan sempat viral di Taiwan bahwasanya ada seorang YouTuber juga ataupun konten kreator ya. Dia mengatakan bahwasanya 80% Taiwan itu dimenangkan oleh Prabowo. Nah, di sini kemudian berita informasi itu ditulis oleh Antara. Nah, di Antara itu tulisannya gimana? Misinformasi pemilu Taiwan 2024 sudah keluar. Prabowo capai 80%. Nah, di sini di screenshot tanpa dia membaca, di screenshot, kemudian ditulisin lah di bawahnya ini, terima kasih TKI Taiwan menangkan Prabowo Gibran, kawal terus sampai tanggal 14 Februari 2024. Di kolom komentar pun dari ratusan itu mereka juga nggak mau mencari tahu ya bahwasanya ini ada yang untung 31.000 ketahuan dan lain sebagainya. Intinya nggak ada di sini, nggak ada yang membaca, literasinya nggak ada yang mau baca gitu ya. Bahkan ini real bosku aja di Chrome atau di situs KPU Taiwan, adikku juga bekerja di situ, emang bener 88 Prabowo itu menang gitu ya. Jadi tanpa membaca dia dibenarkan akhirnya jadi informasi hoax, padahal di sini sudah tulisi anti hoax. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini tuh saya tidak membela salah satu paslon, saya tidak mendukung ABCD atau tapi di sini saya itu memberikan informasi yang benar sehingga teman-teman yang ada di luar negeri tidak minim literasi dan juga mendapatkan informasi yang begitu benar. Nah, setelah informasi ini saya ketiklah. Nah, teman-teman kalau ada informasi seperti ini, coba aja judulnya diketik ya. Diketik di Google. Nah, setelah saya ketik di Google itu ini keluar. Sama persis ya. Di sini misinformasi pemilu Taiwan 2024 itu sudah keluar, sudah Prabowo capai 80%. Nah, di sini dijelaskan ya. Sebuah unggahan video di TikTok, ternyata di TikTok ya itu ya, ada menampilkan dua grafik yang diklaim sebagai hasil pemilihan umum pemilu 2024 yang terdiri dari hasil pemilihan presiden dan juga legislatif. Dalam grafik tersebut, pasangan nomor urut 1 yakni Anies Muhaimin 5,4%, kemudian pasangan nomor 2 Gibran 88% dan pasangan nomor 3 3,6%. Dalam video itu terdapat seorang yang menyampaikan hasil suara tersebut, berikut transkripnya. Nah, ini video yang beredar yang teman-teman ada di Taiwan sudah tahu lah videonya di TikTok itu ya, silahkan dicari sendiri di TikTok itu. Nah, hasil pemilu luar negeri bla 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 itu ya. Namun, benarkah hasil pemilu Taiwan sudah keluar? Padahal kemarin itu bule saya saja belum nyoblos gitu ya. Bahkan mau nyoblos, ini ada nih chat saya juga ada sama bule saya yang juga baru dapat surat di Taiwannya itu ya. Nah, ini dia chatnya. Jadi terus iki pilih di nomor piron di iki kiri surat suaranya baru datang. Intinya saya harus pilih nomor berapa, nang, karena surat suaranya saya baru dapat. Apa saya golput karena saya nggak tahu, saya di Taiwan, katanya bule begitu ya. Nah, ini penjelasannya ya. Berdasarkan penelusuran, anggota KPU RI Idam Kholik menyatakan bahwa PPLN luar negeri Taipei akan mengirim surat suara kepada pemilih dengan metode pos mulai 2 Januari hingga 11 Januari dan 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara yakni 14 Februari. Berdasarkan lampiran KPU nomor 25 tahun 2023 disebutkan bahwa pemungutan suara dengan metode pos akan diselenggarakan 2 Januari hingga 15 Februari. Sekarang masih Januari ya. Selain itu dalam video yang dijelaskan metode yang digunakan adalah exit poll. Teman-teman tahu nggak exit poll apa? Exit poll itu kalau di Indonesia orang dari TPU, tempat penyoblosan umum itu bilik KPU itu, dia setelah nyoblos keluar ditanya lah sama orang, nyoblos di 2 itu ya, dari situ perhitungannya. Penyoblos di 3 gitu ya. Jadi exit poll adalah survei yang dilakukan dengan mewawancarai sampel pemilih. Cara tersebut digunakan sebagai prediksi siapakah yang akan memenangkan pemilihan umum. Namun karena keterbatasan sampel, maka seringkali hasil dari exit poll maupun hitung cepat tidak sama dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Nah, itu penjelasan KPU ya. Jadi suara yang keluar di Taiwan itu belum fix 100% yang menang nomor sekian, tapi KPU-nya
masih membantah hasilnya nanti kalau sudah dihitung KPU. Sampai saat ini KPU belum menghitung. Klaim hasil pemilu 2024 Taiwan sudah keluar, Prabowo capai 80% adalah misinformasi atau informasi yang belum valid dan belum benar. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri, ini sekedar saran ya. Walaupun siapapun yang terpilih presidennya, nasib kita juga tetap akan menjadi TKI. Siapapun yang terpilih presidennya, kita juga akan begini-begini aja. Tapi yang di luar negeri yang sudah dapat surat suara, jangan sampai golput. Pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, di mana mereka mempunyai program-program yang menurut teman-teman cocok, silahkan pilih. Kalau yang cocok dengan nomor 1, monggo dipilih. Yang nomor 2, monggo dipilih. Yang nomor 3, monggo dipilih. Intinya jangan sampai pemilu ini membuat hati kita kotor. Hati kita yang tadinya bersih menjadi kotor. Kenapa? Karena kita dukung nomor 1, kemudian teman kita dukung nomor 2. Akhirnya kita secara hati sudah nggak ini lagi gitu ya, kita udah bertengkar gitu loh. Apalagi di media sosial saling mengolok sana sini yang akhirnya hati kita sendiri yang kotor. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ibaratnya kita pendukung nomor 3 atau nomor 1 atau nomor 2, kemudian di media sosial kita ngolok-ngolok semuanya, kita olok-olok semua. Yang dapat dosa siapa sih? Ya kita. Kalau mereka jadi, apakah mereka datang ke rumah kita? Jangan kalau datang lirik aja nggak tahu gitu loh. Apalagi programnya nyampe kita aja juga belum tahu gitu. Jadi saya tuh pengen segera melewati tanggal 14 Februari ya, biar perdebatan antar pendukung ini segera selesai, karena benar-benar mengganggu pikiran gitu ya. Karena kita mau teman kita dukung nomor 1, kemudian teman lain dukung nomor 2, saling sindir gitu kan, yang nggak ada gunanya gitu ya. So untuk teman-teman yang di luar negeri dapat surat coblos saja, nggak usah di post di media sosial, karena nanti kalau kita post kita pilih nomor 1 ibaratnya atau nomor 2 gitu, teman kita pilih nomor 3, kita nanti hubungan kita jadi renggang. Yang penting kita apa? Gajinya gede, pulang dari luar negeri, kita bisa berusaha, kita mempunyai usaha, udah itu aja cukup. Karena dari dulu saja kita kecil sampai sekarang presidennya siapapun, kita juga harus berjuang sendiri kok untuk ngisi perut kita, untuk ngisi keluarga kita, biar keluarga kita juga perekonomiannya membaik. Bahkan kita harus kerja ke luar negeri jadi TKI untuk siapa sih? Untuk keluarga kita, siapapun presidennya sama.